Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tidak lupa kita mengutarakan rasa syukur kita, menghayati juga bagaimana rasa sayangnya Allah kepada kita dengan memberikan kita rasa kenyamanan dalam kehidupan dan juga bisa menuntut ilmu dengan baik tanpa ada terganggu oleh hal-hal lainnya. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah sintaksis, yaitu fungsi dari sintaksis. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ashifa Maulidia, NIM 22016011. Jadi hari ini kita bakal bahas mengenai fungsi dari sintaksis. Karena banyak dari kita yang bahkan belum mengerti ya, belum paham betul apa sih itu fungsi dari sintaksis. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan senang sekali Anda berada di sini. Oke, langsung saja lah kita mulai ya. Mari kita mulai bersama mengenai fungsi dari sintaksis. Oke, sebenarnya fungsi dari sintaksis ini, makna dari fungsi ini bukan apa manfaat dan juga peranan dari si sintaksis ya. Fungsi di sini itu maknanya berbeda. Dalam matematika pun fungsi itu maknanya juga berbeda. Kalau dalam matematika mungkin fungsi itu seperti yang bagian-bagian gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin fungsi itu maknanya ya manfaat gitu, apa kegunaan. Tapi kalau fungsi dalam sintaksis itu merupakan sebuah penempatan setiap unsur-unsur bahasa tertentu dalam kalimat. Menjadi sebuah pola dalam pembuatan kalimat dengan peran semantis. Fungsi ini erat sekali dengan relasi gramatikal. Nah, maksudnya bagaimana? Teman-teman bisa membayangkan sebuah laci yang banyak, sekitar mungkin ada 7 atau 4 laci yang berderet. Nah, setiap dari laci tersebut bisa kita letakkan hal-hal yang kita inginkan. Nah, laci tersebutlah yang disebut dengan fungsi. Jadi kita bisa menempatkan unsur-unsur yang bisa membangun suatu kalimat tadi. Kalimat itu terbangun dengan pola yang benar. Lalu polanya itu apa? Polanya disebut dengan fungsi. Karena nggak mungkin ya kan sebuah kalimat itu bisa terbentuk dari mungkin kita mencampur-campurkan sebuah kata-kata gitu atau frasa, kita campur-campurin aja. Misal seperti mandi makan Adi setelah menggoreng. Ya, kita nggak nyambung kan, ini maknanya apa? Sehingga itulah fungsi dari sintaksis itu harus hadir sebagai pola yang membuat kalimat itu bisa dimengerti dan memiliki keteraturan. Itulah mengapa fungsi itu erat sekali relasinya dengan gramatikal. Gramatikal ini berarti seperti susunan-susunan dari kata-kata tersebut yang membangun suatu kalimat. Oke, kita masuk ke dalam unsur dari fungsi sintaksis yang pertama, yaitu subjek. Mungkin dari kita itu sudah sama-sama memahami lah ya gitu. Dan juga mungkin sudah mendapat sedikit spoiler gitu. Karena di SD, SMP, SMA kita udah belajar itu apa itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan gitu. Namun sedikit sekali yang memahami subjek itu apa dan unsur-unsur itu gimana sih dalam penggunaannya. Kita masuk yang pertama itu subjek. Subjek ini merupakan fungsi pertama yang berada pada bagian awal kalimat yang berguna sebagai pelaku. Nah, bisa dilihat ini ada contoh sedikit ya. Ini contoh paling simpel aja, ibu memasak. Nah, itu adalah gabungan dari dua unsur. Jadi agar tidak membingungkan ya, saya tambahkan dua unsur. Jadi ibu memasak. Ibu itu subjek, memasak itu adalah predikat. Jadi sejujurnya sebuah subjek itu tidak hanya melulu seorang manusia. Yang penting dia adalah nomina. Nomina itu apa? Benda. Jadi sebuah kata benda itu bisa dijadikan subjek.
Tidak harus ibu, andi, kakak, ayah, tidak harus itu, tapi bisa mungkin buku, buku dibaca, buku bisa saja buku itu terjatuh dan sebagainya. Jadi yang penting subjek itu diisi oleh kata nomina atau kata benda. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah predikat. Nah, predikat ini merupakan fungsi yang menjadi unsur pokok dalam suatu kalimat. Predikat akan selalu berada di sebelah subjek karena hadir sebagai penjelas subjek. Biasanya predikat ini ditandai dengan prefix atau meng, men, di, dan ber. Nah, kalau bisa dilihat di sini, contohnya yang tadi ya, ibu memasak. Ibu itu subjek, memasak itu predikat. Jadi tidak bisa dipisahkan, predikat itu pasti di sebelah subjek. Tidak mungkin memasak ibu gitu. Jadi kayak ini psikopat sekali memasak ibu gitu. Kalau mungkin memang kebutuhannya untuk sastra tidak apa-apa, tapi kalau untuk keberterimaan kalimat ya mungkin agak aneh. Ibu memasak ibu itu gimana gitu. Jadi pasti predikat itu berada di sebelah subjek. Pasti. Dan biasanya kalimat itu bisa berterima ketika adanya subjek dan juga predikat. Jadi bisa disebut kalimat walaupun hanya terdiri dari subjek dan predikat, karena itu sudah menjelaskan siapa pelaku, ngapain itu pelakunya. Ibu ngapain? Ibu memasak. Jadi predikat itu menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh si subjek. Dan biasanya si predikat ini menjelaskan si subjek. Dan biasanya diisi dengan kata kerja. Oke, kita lanjut yang berikutnya adalah objek. Nah, objek ini merupakan unsur yang kehadirannya dituntut harus ada apabila terdapat verba transitif yang aktif, yang diawali dan diakhiri dengan prefiks meng, kan, dan i. Nah, seperti ibu menemui ayah. Nah, menemui itu menuntut adanya objek. Ketika menggunakan kata-kata transitif itu maksudnya kata-kata yang membutuhkan objek. Seperti mencuci. Mencuci apa? Kamu mencuci apa? Jadi bisa apa sih yang dia cuci sebenarnya? Itu jadi menuntut objek. Seperti menemui. Menemui apa? Ibu menemui apa? Kalau misalnya tidak ditambahkan objek, maka akan tidak berterima kalimat itu tadi. Ibu menemui. Menemui siapa? Gitu. Jadi tidak jelas apa sih maksudnya gitu. Sehingga perlu ditambahkan objek. Ibu menemui siapa? Ibu menemui ayah. Nah, biasanya objek ini itu memang diisi lagi dengan nomina, kata benda. Biasanya diisi dengan kata benda, mungkin bisa kata sifat, dan juga hanya mungkin bisa diisi kata benda dan kata sifat saja kayaknya. Dan objek ini mungkin ya untuk perpaduan antara subjek, predikat, objek kita sudah mengerti lah gitu bahwasanya predikat membutuhkan objek, gitu. Subjek membutuhkan predikat. Semuanya sama-sama membutuhkan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah pelengkap. Oke, pelengkap ini menjadi sebuah fungsi yang boleh ada dan tidak. Tidak diharuskan selalu ada. Biasanya diisi oleh nomina. Seperti contoh, dia membuatkan saya kopi susu. Dia itu subjek, membuatkan itu predikat, saya itu objek, kopi susu lah pelengkapnya. Nah, kalau dalam contoh kalimat ini, pelengkap itu dibutuhkan. Jadi dia membuatkan saya. Dia membuatkan saya apa? Agar lebih memperjelas ditambahlah pelengkap. Dia membuatkan saya kopi susu. Nah, kalau misalnya tidak ada pelengkap, bagaimana dia membuatkan saya? Dia membuatkan saya apa? Gitu. Jadi masih dipertanyakan lagi gitu. Nah, kemudian pelengkap ini bisa saja dia berganti-ganti keberadaannya dengan objek. Ketika objek ada, mungkin pelengkap tidak ada. Ketika pelengkap ada, mungkin objek tidak ada. Kalau keduanya hadir, bisa saja gitu. Nanti akan kita bahas di satu contoh di akhir nanti ya. Kita lanjut dulu ke fungsi yang berikutnya adalah keterangan.
Nah, keterangan ini merupakan sebuah unsur yang memberikan kejelasan pada seluruh kalimat. Kalimat menjadi bentuk yang beragam dan dapat berpindah-pindah biasanya kalau keterangan ini ya. Misalkan seperti contohnya, saya minum kopi pada tengah hari. Pada tengah hari itu disebut keterangan, keterangan waktu. Nah, gimana caranya dia bisa berpindah-pindah? Kalau kita lihat tadi tuh subjek itu di awal, predikat itu di tengah, objek itu setelah predikat, pelengkap itu di bagian agak pinggir-pinggir dikit. Keterangan bisa berpindah. Bisa saja minum kopi di tengah hari itu, pada tengah harinya itu pindah ke depan. Jadi digantikan letaknya itu dari akhir ke depan. Pada tengah hari saya meminum kopi. Jadi bukan dia berganti sebagai subjek, bukan, tetapi dia tetap keterangan, namun tempatnya yang berpindah. Lacinya itu yang berpindah tempatnya. Jadi kita memindahkan barang kita ke laci yang terdepan. Nah, kita langsung aja bahas ke contoh ya, biar makin jelas. Ini ada dia. Ada Andi menggigit-gigit jari kukunya dengan gigi. Nah, ini aku udah kasih sedikit simbol di sini. Andi itu subjek, menggigit-gigit itu adalah predikat karena itu pekerjaan, jari itu adalah objek, kuku itu adalah pelengkap, dengan gigi adalah keterangan. Nah, ini makin jelas ya. Ini adalah paket komplit dari sebuah kalimat. Ada objek, ada pelengkap, ada keterangan. Nah, kalimat itu boleh aja subjek dan predikat. Namun, tergantung juga dengan kata apa yang kita gunakan. Seperti Andi menggigit-gigit. Nah, menggigit-gigit ini membutuhkan objek. Nah, itu yang disebut sebagai verba transitif. Nah, mungkin udah makin jelas ya. Dari contoh ini kita dapat memahami bahwasannya fungsi-fungsi dari sintaksis itu sangat penting untuk membuat pola-pola agar kalimat itu memiliki kata-kata yang beraturan satu sama lain, memiliki makna yang bagus dan juga bisa berterima, bisa dimengerti oleh pendengar ataupun pembacanya. Mungkin itu sedikit ya dari pembahasan kita mengenai apa sih itu fungsi sintaksis. Dan kalau misalnya ada bagian-bagian yang mungkin aku keliru atau mungkin salah, bisa langsung saja di komen atau langsung saja diberikan saran dan tanggapannya. Tentunya aku sebagai manusia biasa memohon maaf apabila ada kesalahan aku dalam menjelaskan, mungkin kekurangan dalam memberikan materi, aku benar-benar minta maaf. Dan mungkin ini saja yang dapat aku sampaikan. Semoga kita dapat bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.